Halo Hiskorian, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kesehatan mental merupakan istilah yang cukup populer saat ini. Istilah ini pun muncul sebagai upaya untuk terbebas atau meningkatkan kesadaran mengenai adanya gangguan mental, yang merupakan penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Pada awalnya, dua istilah ini merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, namun saat ini, masyarakat Indonesia bahkan dunia pun mulai sadar bahwasannya mereka tidak hanya perlu menjaga kesehatan fisiknya, tetapi juga mentalnya. Penanganan gangguan mental akan berbeda sesuai dengan seberapa parah gangguan ini dimiliki seseorang. Bagi penderita ringan, mereka bisa ditangani dengan berkonsultasi ke psikolog layaknya pergi ke dokter. Namun, bagi penderita yang berat atau yang dinyatakan tidak bisa sembuh akan membutuhkan perawatan khusus, yaitu dengan dirawat di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa yang pertama kali tercatat dalam sejarah telah berdiri pada 705 Masehi yang terdapat di Baghdad. Rumah sakit jiwa pertama ini didirikan pada masa dinasti Abbasiyah dengan Khalifah Harun al-Rashid sebagai pemimpinnya. Rumah sakit ini juga dikenal sebagai Dar al-Shifa, yaitu sebuah rumah sakit di dunia Islam yang bersejarah. Meskipun tidak dikhususkan hanya untuk pasien dengan gangguan kejiwaan, mereka sering berisi bangsal untuk pasien yang menunjukkan mania atau tekanan psikologis lainnya. Budaya saat itu masih menganggap tabu sebuah gangguan mental. Oleh karena itu, masyarakat menolak untuk merawat anggota keluarganya sendiri. Selanjutnya, pada abad ke-8, sebuah rumah sakit jiwa atau Insen Asylum juga didirikan di kota Fez, Maroko. Tepatnya pada 800 Masehi didirikan rumah sakit jiwa di Kairo, Mesir. Pada tahun 1270 Masehi, rumah sakit jiwa juga mulai berdiri di kota Damaskus dan Aleppo, Halab, Suriah. Peradaban Barat mengklaim Philippe Pinel merupakan orang pertama yang memperkenalkan metode penyembuhan penyakit jiwa. Rumah sakit jiwa yang pertama kali dibangun di peradaban Barat adalah Pienas Naretrum, yang dibangun pada tahun 1784. Sementara itu, Inggris baru mulai membuka rumah sakit jiwa pada 1831 Masehi. Rumah sakit jiwa pertama di Inggris adalah Middlesex County Asylum yang terletak di Hanwell, sebelah barat London. Pemerintah Inggris memutuskan untuk membuka rumah sakit jiwa setelah mendapat desakan dari Middlesex County Court Judge. Setelah dikeluarkannya Madhouse Act pada tahun 1828 Masehi, yaitu Undang-Undang Parlemen Inggris Raya yang menetapkan kerangka hukum untuk mengatur madhouse atau rumah sakit jiwa. Seiring dengan sejarah rumah sakit jiwa dari pertama kali didirikan hingga rumah sakit jiwa yang sudah mengalami perkembangan dari ragam seginya, tidak dapat dilewatkan kalau penanganan rumah sakit jiwa pun tentu berubah sesuai perkembangan zaman dan perkembangan ilmu mengenai penanganan masalah kejiwaan ini. Simpelnya, kalau dahulu, orang dengan gangguan kejiwaan sering dianggap sebagai orang yang kerasukan setan atau iblis. Nah, sekarang orang dengan gangguan kejiwaan dianggap sebagai orang yang memang butuh banget penanganan kejiwaan agar jiwanya dapat terkendali dan tidak sampai timbul kerugian atas diri sendiri dan orang lain. Sejarah evolusi keperawatan jiwa memang cukup panjang dan lebar buat dibahas secara mendetail. Tapi, kalau kamu masih penasaran, simak terus nih ringkasan dari Hiskoria buat Hiskorian. Perawatan terhadap pasien yang memiliki gangguan kejiwaan dulu cuma sebatas pada penempatan pasien di dalam sebuah tempat yang dikurung, kemudian tempat itu dijaga oleh beberapa orang atau dikenal sebagai custodial care. Karena pasien kejiwaan ini tidak diurusi oleh tenaga kesehatan yang ada. Tapi, ada dua perbedaan antara perkembangan perawatan kejiwaan antara Barat dan Timur atau Islam. Dan di sini, kita akan menjelaskan perkembangan perawatan dari bumi bagian Barat. Pada sekitar tahun 1945, fokus perawatan terhadap pasien kejiwaan mulai terbentuk dan mulai dikembangkan. Sebelumnya, para korban kejiwaan diurus oleh selain tenaga kesehatan. Maka pada tahun ini, custodial care sudah berangsur-angsur ditinggalkan. Pasien jiwa pada tahun ini sudah mulai diberi obat-obatan untuk penanganannya. Kemudian pada 5 tahun setelahnya, jenis obat-obatan seperti psikotropik menggantikan restraints dan seklusi.
Sekitar dekade berikutnya, pada saat terjadi pergerakan hak-hak sipil The Civil Rights di 1960-an, penderita gangguan jiwa mulai mendapatkan hak-haknya. The Community Mental Health Centers Act pada tahun 1963 secara dramatis mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan jiwa. Undang-undang inilah yang menyebabkan fokus dan pendanaan perawatan beralih dari rumah sakit jiwa yang besar ke pusat-pusat kesehatan jiwa masyarakat yang mulai banyak didirikan. Pada rentang 1970 hingga akhir abad 20, banyak dilakukan beragam riset. Dan juga pada tahun 80-an, banyak rumah sakit jiwa yang ditutup karena kurangnya biaya atau pembiayaan dari klien. Awal abad ke-21, fokus perawatan pada preventif atau pengobatan berbasis komunitas yang menggunakan berbagai pendekatan, antara lain melalui pusat kesehatan mental, praktek, pelayanan di rumah sakit, pelayanan daycare, home visit, dan hospice care. Pada saat ini, banyak terjadi perubahan yang signifikan dalam perawatan kesehatan jiwa. Managed care menghubungkan struktur dan layanan baru. Seorang manajer kasus ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelayanan untuk klien individu dan bekerja sama dengan tim multidisipliner. Alat-alat manajemen klinis yang menunjukkan organisasi, urutan, dan waktu intervensi yang diberikan oleh tim perawatan untuk satu gangguan yang teridentifikasi pada klien. Pemberian dan pemfokusan layanan pencegahan primer bukan hanya perawatan berbasis penyakit, mencakup identifikasi kelompok-kelompok berisiko tinggi dan penyuluhan untuk mencegah gaya hidup guna mencegah penyakit. Itu untuk awal mula dari evolusi treatment kejiwaan terhadap gangguannya di wilayah barat. Berbeda dengan barat yang dimana pada awalnya masyarakat masih percaya pada tahayul dalam menyikapi berbagai macam gangguan kejiwaan yang dialami. Di timur, para ilmuwan Islam bersikap rasional mencari cara bagaimana merawatnya, bukan mengurungnya. Mencari cara bagaimana mengobatinya, bukan cara mengisolasinya. Setelah kita membahas tentang sejarah dan perkembangan rumah sakit jiwa beserta treatmentnya saat dulu, sekarang kita akan membahas perkembangan rumah sakit jiwa saat ini dan juga treatment di dalam rumah sakit jiwa. Saat ini, rumah sakit jiwa, baik dalam pelayanan, alat, dan treatment, sudah lebih baik dan berkembang. Kesehatan sangat menjadi kebutuhan yang penting dan sangat diperhatikan baik oleh individu itu sendiri ataupun oleh negara. Fokus perawatan saat ini adalah preventif atau pencegahan sebelum penyakit kejiwaan terjadi. Rumah sakit jiwa pun saat ini melakukan kerjasama dengan komunitas kesehatan mental. Kerjasama ini menghasilkan berbagai pendekatan dalam pelayanan baru bagi rumah sakit, antara lain membangun pusat kesehatan mental, pelayanan daycare, home visit, dan hospice care. Dalam rumah sakit jiwa ini, terdapat managed care atau manajer kasus. Ia ditugaskan untuk menghubungkan struktural rumah sakit dengan pelayanan baru. Selain itu, seorang manajer kasus ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelayanan untuk klien individu dan melakukan kerjasama dengan tim yang berada di dalamnya terdapat anggota memiliki keahlian berbeda-beda, namun memiliki fungsi mengakomodasi pasien. Setelah tim melakukan identifikasi, tim perawat akan melakukan perawatan untuk satu gangguan yang teridentifikasi pada klien. Antar tim pun melakukan kerjasama untuk tidak hanya memberikan pelayanan perawatan saja, akan tetapi pemberian layanan pencegahan secara primer, yaitu bukan hanya perawatan berbasis penyakit, tetapi melakukan layanan mencakup identifikasi kelompok-kelompok beresiko tinggi dan penyuluhan untuk mencegah gaya hidup guna mencegah penyakit. Pelayanan dalam klinik rumah sakit jiwa saat ini juga sudah lebih memfokuskan pada satu bidang keahlian dalam perawatannya dan menggolongkan permasalahan kejiwaan pada satu bidang permasalahan dalam kliniknya. Hal ini terlihat pada rumah sakit jiwa memiliki klinik mulai dari yang berdasarkan usia, diantaranya klinik spesialis kedokteran jiwa anak untuk pelayanan dan penanganan anak-anak. Untuk dewasa, terdapat klinik spesialis jiwa dewasa, lalu klinik spesialis jiwa psikogeriatri untuk usia lanjut. Klinik yang berdasarkan penggolongan penyakit dan perawatan kejiwaannya antara lain klinik spesialis jiwa gangguan mental organik, gangguan mental yang terjadi karena kerusakan otak, klinik spesialis jiwa konseling dan psikoterapi, beserta klinik ketergantungan obat atau nafza bagi yang kecanduan atau teradiksi oleh obat-obatan. Dalam prasarananya,
Rumah sakit jiwa saat ini memiliki ruangan bangsal rawat inap atau rawat jalan. Lalu, terdapat laboratorium kejiwaan dan farmasi untuk pemberian obat-obatannya, dan prasarana one day care yang berupa ruangan rehabilitasi medik dan mental. Seperti yang disebutkan sebelumnya, rumah sakit jiwa saat ini memiliki layanan home visit, yaitu langsung datang ke rumah pasien dengan gangguan jiwa yang berat ataupun eks-pemasungan yang akan dijemput untuk dilakukan perawatan yang lebih manusiawi. Untuk para pecandu obat dan nafza, terdapat pelayanan terapi dan rehabilitasi melalui kegiatan family gathering dan outbound. Kegiatan ini dilakukan agar klien merasa ada dukungan secara moral dari keluarga dan sebagai pendekatan hubungan baik antar klien, keluarga, ataupun perawat. Di beberapa rumah sakit jiwa, sudah terdapat pelayanan Mind and Body Check-up atau MBCU, merupakan pelayanan pemeriksaan terpadu meliputi fisik, jiwa, dan narkoba dalam satu kali kunjungan dengan fasilitas yang modern. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik oleh dokter umum, pengambilan sampel darah oleh tim laboratorium, pemeriksaan radiologi, psikotes kelompok, konsultasi, dan asesmen narkoba atau nafza, dan konsultasi geriatri atau diagnosis pencegahan penyakit pada lansia. Terdapat pula layanan Keswamas atau kesehatan jiwa masyarakat yang di dalamnya terdapat penyuluhan dan pembinaan terkait pencegahan penyakit mental. Dalam pengobatannya, rumah sakit jiwa atau RSJ saat ini tidak hanya diberi obat saja oleh perawat, melainkan dalam rehabilitasinya dilakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan keagamaan. Contohnya, bagi pasien muslim akan melakukan sholat berjamaah. Setelah itu, para pasien juga melakukan olahraga agar kesehatan fisiknya terjaga. Lalu mandi, setelahnya makan bersama, dan setelah itu melakukan hiburan seperti ice breaking dan program daycare. Setelah itu, pasien pun diberikan waktu untuk tidur. Sebelum melakukan semua kegiatan tersebut, diadakan terlebih dahulu meeting di ruangan rehabilitasi. Hal ini dilakukan untuk memberitahu klien atau pasien tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan hari ini. Hal tersebut sudah ditulis pada buku kegiatan pasien agar tetap disiplin dan teratur. Hal ini pun dilakukan agar saat kembali ke masyarakat, mereka akan lebih profesional. Lalu, terdapat kelas juga untuk pelatihan dan pengembangan, seperti kelas tata boga, cleaning service, gym, dan decopage atau prakarya. Begitulah sejarah perkembangan pelayanan kesehatan mental, terutama pada rumah sakit jiwa. Boleh banget dong buat kalian untuk menyampaikan pendapat terkait bahasan kita kali ini. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe. Thank you for watching this video.